kuasa dan berkat Tuhan untuk memberkati kita pada sore hari ini. Karena itu sesuai dengan susunan acara yang sudah ada di tangan Bapak Ibu, mari kita ikuti sebagaimana yang sudah tertera di situ supaya kita mulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Susunan acara Natal STM Bunut 2024 pada tanggal 11 Desember tahun 2024 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15 dengan subtema memaknai Natal dengan meningkatkan hubungan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain di dalam damai dan kasih Kristus. Cara yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengurus STM Bunut untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami berikan. Kepada anggota STM Bunut dan kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, mengucapkan terima kasih atas kedatangan undangan kami pengurus ke rumah kita ini untuk bernatal. Jadi dari kami keluarga mohon maaf kalau ada kurang lebih sambutan kami. Dengan ini kami panjatkan kepada Tuhan supaya kita sehat-sehat melaksanakan Natal dan begitu juga pulang ke rumah masing-masing nantinya setelah selesai Natal. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Pengumuman STM Bunut yang telah memberikan kata sambutan untuk kita sekaliannya, dan pada hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita sejenak, kita saat teduh. Saat teduh selesai, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Natal telah tiba, yaitu hari kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Panjatkanlah syukur kepadanya karena kasih-Nya yang nyata pada kita sampai saat ini. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di tempat kami. Maka persiapkanlah segala jiwa dan ragamu untuk memuliakannya, sebab banyak berkat dan karunia-Nya untuk seluruh anggota dan pengurus STM Bunut yang sudah kita terima dan kita nikmati. Terpujilah Tuhan Allah dengan segenap ragaku dan dengan segenap seluruh jiwa. Pujilah Tuhan Allah dan beritakanlah kabar keselamatan ini ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Terpujilah Tuhan Allah dengan segenap ragaku dan seluruh jiwa. Nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan, mainkanlah seruling dan kecapi kepadanya, wahai semua bangsa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita surga bergema. Mari kita nyanyikan bersama. Kita surga bergema. Dan bersorak
suci Tuhan lo ibadah siang surgoi mematuhi tao hasangapun di dewata dame-dame mati jorma lasti rohani dewata ajorma para sirohai dewata amai hasangapun di dewata dame-dame mati jorma lasti rohani dewata Berikutnya mari kita dengarkan liturgi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak, para bapak ibu yang dalam liturgi yang pertama mohon untuk berdiri. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan dalam liturgi yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi sebelum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun terjadi. Ini Kejadian 2 ayat 8. Bunyinya demikian. Tuhan Allah membuat taman di Eden, di timur, di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, berfirman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Kembali. Yang masuk dalam liturgi yang kedua mohon untuk berdiri. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan pada liturgi yang kedua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 2.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Maka dilihat oleh perempuan itu bahwa buah pohon itu baik akan dimakan dan sedap kepada pemandangan mata, yaitu sebatang pohon asih akan mendatangkan budi. Maka diambilnyalah daripada buahnya, lalu dimakannya, serta diberikannya pula kepada lakinya, maka ia pun makanlah. Lalu keduanya pun cekiklah matanya, diketahuinyalah akan hal ia bertelanjang. Lalu disemaknya daun pokok ara, diperbuatnya menjadi cawat. Murnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Salah satu ayat 6. Aku akan mengembalikan semua seperti dahulu, dan para penasihatmu dan seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, yaitu kota yang setia. Sekarang kita masuk pada Berdari Hidup Jemaat nomor 119 ayat 1 dengan ayatnya yang kedua. Hai dunia gembiralah. Mari kita nyanyikan bersama. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi yang keempat. Bagi ibu-ibu yang bertugas dalam liturgi keempat, silakan bangkit berdiri. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih diami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab dalam liturgi yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Puji Tuhan, terima kasih pada buku yang sudah menyampaikan liturgi yang hebat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi yang kelima. Bagi ibu-ibu yang dalam bertugas liturgi yang kelima, mohon untuk bangkit berdiri. Damai yang Kristus berikan akan membuat hidup kita utuh, lengkap dan tidak kekurangan apapun. Dengan demikian, penderitaan tidak membuat kita jadi merasa kurang, konflik tidak membuat kita jadi jahat, kejahatan orang lain tidak membuat kita jadi berbuat dosa, kekacauan tidak membuat kita jadi takut. Kedamaian yang Tuhan Yesus letakkan di dalam hati kita membuat kita dapat tetap dalam keadaan damai, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, bahkan damai dengan sesama. Mari kita dengarkan dalam liturgi yang kelima. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku
lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Ketiga, malam kudus sunyi senyap kuliah dan berkah tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Oke, sip. Aka ayam kampung. Ada baru di tengah. Sopnya bisa. Ayam dan ini. Ada. Oh, ya sopnya boleh. Ya sop nana ya. Tuh. Saja lupa. Jadi ada rumah. Bolong di karun di kampung. Itu bukan ada timus baik. Ada perhatian di belum mengenal ada. Ada sop nana. Sudah rumah cuma ini. Kalau ini pasukan dapat sulapan. Dapat sulapan. Kurun di karun di kampung. Itu dekat. Belum bisa dah. Anda kok enak. Cuma bergerak dari nomor ini buat nasional. Anak persoalan di bang. Orang tabel bersama. Baik buat kita. Itu lah. Sampai kedua. Baik, tambah. Oke. Pancasila, Mas. Ini deh. Buah nanti, oh iya kan. Buah nanti buat. Om, itu. Tunggu lagi. Dan oncom. Keren. Sudah, aku anak. Oh, kurang hari dua perkunci. Dua perkunci. Sudah, enggak.